Selamat pagi semuanya. Sambil kita menunggu yang lainnya datang, saya akan membacakan terlebih dahulu peraturannya ya. Itu yang pertama, pastikan koneksi internet kalian stabil. Kemudian matikan mic selama sesi berlangsung. Kemudian yang bisa dinyalakan kameranya silahkan nyalakan dulu kameranya. Kemudian diharapkan untuk memakai background ya yang sudah disiapkan. Kemudian untuk format nama, kalian bisa tulis nama kalian masing-masing, underscore asal sekolah kalian. Nah, untuk pakaian, diharapkan memakai pakaian yang formal dan sopan. Oh, baru sampai lupa. Halo. Iya, halo Akang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul bersama dalam acara hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Burdah MPD, selaku Kepala Seksi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, yang terhormat Dewan Pembimbing Forum OSIS Kota Sukabumi, yang terhormat Muhammad Nadir Al-Ghifari selaku Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi, yang terhormat Haikal Nur Zahid selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi Ketiga, serta jajaran panitia dan peserta yang hadir dalam acara ini. Perkenalkan, saya Muhammad Faris Berdaus selaku MC pada pagi hari ini dalam acara pembukaan Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi Ketiga. Saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi, yang keempat sambutan sekaligus pembukaan Open Recruitment Vokasi Generasi Ketiga oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Yang kelima, arahan dan motivasi dari Dewan Pembimbing Forum OSIS Kota Sukabumi. Yang keenam, laporan dari Ketua Pelaksana sekaligus pemaparan alur kegiatan Open Recruitment. Yang ketujuh, pembacaan doa. Dan yang kedelapan, penutup. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk tegap dan mendengarkan dengan hikmat.
Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi. Kepada Muhammad Nadir Al-Ghifari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Burdah selaku Kepala Seksi Bidang Pelayanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Yang terhormat para Dewan Pembimbing yang berkenan hadir dalam acara pembukaan Open Recruitment pada hari ini. Yang terhormat para pengurus juga panitia Open Recruitment pada yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Yang saya banggakan para peserta Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi generasi yang ketiga. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini secara virtual dalam rangka pembukaan Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi generasi yang ketiga. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana yang kita tahu bahwa pada tahun 2030 sampai dengan 2040 Indonesia akan menghadapi bonus demografi yang sangat luar biasa. Sekitar 205 juta penduduk Indonesia akan dikategorikan sebagai usia produktif melebihi kategori usia lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan riset lainnya yang mengatakan bahwa kecerdasan Indonesia berdasarkan riset PISA menurun di 4 tahun terakhir. Indonesia berada di peringkat 72 dan 70 untuk kecerdasan membaca, matematika, dan sains. Begitupun juga dengan penelitian lainnya yang mengatakan bahwa 87% pelajar dan mahasiswa Indonesia dinyatakan salah jurusan. Hal itu sangat menginterpretasikan bahwa bencana demografi yang akan ada pada masa mendatang itu berpotensi untuk menjadi bencana demografi. Saya yakin organisasi merupakan salah satu wadah yang dapat menghindarkan kita dari mimpi buruk tersebut. Dengan organisasi, kita menyadari bahwa dunia itu akan lebih luas dibandingkan yang kita bayangkan. Berdasarkan riset-riset yang sudah ada dan studi kasus yang nyata pada dunia ini, bahwa sejujurnya pemikiran bahwa kita akan sukses dengan hanya belajar saja itu tidak sepenuhnya terbukti. Indonesia mulai berada di masa kebangkitan ketika Budi Utomo mulai peduli akan isu-isu sosial. Kemudian Soekarno pun yang merupakan seorang arsitek pun peduli akan isu sosial, sehingga beliau pun bisa menjadi salah satu orang yang sangat berpengaruh di Indonesia. Kemudian sejarah pun mengatakan bahwa Bank Syariah pertama di Indonesia itu diinisiasi oleh para mahasiswa ITB. Hal itu menunjukkan bahwa belajar merupakan salah satu hal yang penting. Prestasi akademik, prestasi non-akademik itu merupakan satu hal yang sangat penting. Akan tetapi ada hal yang lebih penting, yakni mengimplementasikan segala pendidikan yang sudah kita dapatkan. Jika pendidikan yang kita emban selama ini hanya sekadar pendidikan yang kita kejar nilai saja, tanpa ada pengimplementasian, tentu hal itu merupakan nol besar dan tidak akan berpengaruh untuk Indonesia di masa mendatang. Saya berharap Forum OSIS Kota Sukabumi merupakan salah satu wadah yang dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih baik ke depannya. Indonesia emas di tahun mendatang mudah-mudahan dapat terwujud dengan adanya Forum OSIS Kota Sukabumi. Tentu itu sangatlah gap yang sangat luar biasa jauh. Kita merupakan organisasi lingkup kota. Akan tetapi kita punya mimpi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Apakah itu mungkin? Tentu. Itu merupakan satu hal yang sangat mungkin. Forum OSIS Kota Sukabumi dengan karya-karyanya akan, dan saya berharap bisa untuk memengaruhi bukan hanya kota Sukabumi, akan tetapi se-Jawa Barat. Dan dengan adanya perubahan di Jawa Barat, mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih maju. Dan ketika Indonesia lebih maju, mudah-mudahan dunia itu akan lebih maju kembali.
Kita sudah dijuluki Masan Asia pada masa lalu. Mudah-mudahan kita pun dapat menjadi Masan Asia untuk masa depan. Kita berharap Forum OSIS Kota Sukabumi merupakan wadah yang dapat mengembangkan bakat-bakat para peserta oprek ini. Kita yakin para peserta oprek ini merupakan orang-orang terpilih, orang-orang berbakat, orang-orang yang sangat luar biasa dari sekolahnya masing-masing. Para peserta ini berangkat dengan passion, dengan bakat ya masing-masing. Ada yang senang menulis, ada yang senang memimpin, ada yang senang public speaking, dan berbagai macam skill lainnya. Saya yakin dengan adanya skill-skill luar biasa yang dimiliki oleh teman-teman semua, mudah-mudahan Forum OSIS Kota Sukabumi dapat berkolaborasi. Kita akan menyatukan mimpi-mimpi dari sekolahnya masing-masing, akan menyatukan mimpi sekolahnya masing-masing sehingga Kota Sukabumi dapat memiliki satu mimpi yang luar biasa, akan memiliki kemajuan yang sangat luar biasa. Kota Sukabumi merupakan salah satu aspek yang sangat kompleks. Ada dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan sebagainya. Kita sebagai pelajar harus bisa mengembangkan apa yang kita bisa sebagai pelajar. Kita akan mempersiapkan kita sebagai pelajar untuk masa mendatang, untuk masa perkuliahan dan lain sebagainya. Dan saya yakin teman-teman semua akan sangat berbangga hati ketika terpilih menjadi pengurus Forum OSIS Kota Sukabumi. Harapan saya, teman-teman semua yang tergabung dalam peserta oprek ini dapat menunjukkan niat baiknya, dapat menunjukkan etos kerjanya, dengan niat baik teman-teman karena ingin memajukan Forum OSIS Kota Sukabumi, terlebih Kota Sukabumi. Mudah-mudahan mimpi dan harapan teman-teman dengan niat baik tersebut dapat terwujud dan dapat menjadi kabar baik nanti di masa yang akan datang. Harapan saya sekali lagi semangat terus untuk teman-teman semua, bawa nama Forum OSIS Kota Sukabumi menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan nama Forum OSIS Kota Sukabumi menjadi lebih baik di tangan teman-teman semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi semangat buat teman-teman semua. Kita bersaing kompetitif, kita bersaing secara sehat untuk dapat menjadi pengurus Forum OSIS Kota Sukabumi di generasi ketiga. Mudah-mudahan kabar baik akan menghampiri teman-teman semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan Open Recruitment Vokosi Generasi Ketiga oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Kepada Bapak Dr. Andes Asep Burdah, MPD, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Tes suara saya terdengar jelas? Bagus. Siapa? Udah ada, Pak? Ya, ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa malah amma ba'du. Yang terhormat Dewan Pembimbing Forum OSIS Kota Sukabumi, yang saya hormati Ketua Forum OSIS Kota Sukabumi beserta jajarannya, anak-anakku yang Bapak banggakan, peserta musyawarah atau rekrutmen Forum OSIS Kota Sukabumi pada tahun 2021 ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya pada pagi ini di waktu libur kita bisa bersilaturahim, bertatap muka secara daring dalam rangka rekrutmen
atau sosialisasi pemilihan forum OSIS Kota Sukabumi. Sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. sahabatnya hingga umatnya. Eh, Anak-anakku yang Bapak banggakan, pertama permohonan maaf, terus terang saja Bapak ini ada di luar, ini dalam acara libur ya, jadi ini terus terang saja tadi ini menggunakan ponsel, jadi biasa menggunakan laptop, jadi mohon maaf nanti kalau pada sambutan ini mungkin kurang jelas atau kurang berkenan. Yang kedua, permohonan maaf dari Ibu Kepala Cabang Dinas, beliau tidak bisa hadir untuk membuka acara pada pagi ini, dan beliau titip pesan untuk salam kepada seluruh Forum OSIS Kota Sukabumi yang pada hari ini mengadakan acara kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya, kami dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya, karena walaupun pada masa pandemi ini banyak hambatan-hambatan, tetapi Forum OSIS Kota Sukabumi tetap eksis, tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang diprogramkan oleh pengurus Forum OSIS Kota Sukabumi. Kemudian kami pun dari Cabang Dinas mengucapkan selamat karena Forum OSIS Kota Sukabumi di masa kepengurusan ini dibilang berjalan dengan sukses. Kenapa saya sampaikan? Karena menurut informasi bahwa Forum OSIS untuk Forum OSIS Kota Sukabumi itu bahkan ada yang menjadi kandidat sebagai Forum OSIS Jawa Barat. Ini merupakan prestasi yang membanggakan, dan kita doakan mudah-mudahan nanti utusan dari Forum OSIS Kota Sukabumi di ajang kepengurusan Forum OSIS Jawa Barat ini bisa terpilih, dan untuk yang lain-lainnya dapat informasi bahwa ternyata di Forum OSIS Kota Sukabumi ini juga banyak menjadi calon pengurus di Forum OSIS Jawa Barat. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih atas prestasinya, dan mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan oleh Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi ini bisa tercapai ya. Walaupun tadi bukan pesimis saya kira, tetapi memang ini menjadi tantangan untuk kita semua, bahwa memang di bonus demografi ini akan tercapai manakala nanti generasi-generasi penerus ini nanti bisa untuk meningkatkan kompetensi yang nanti bisa istilahnya menggolkan forum bonus demografi ini di tahun-tahun yang akan datang. Jadi ini merupakan tantangan bagi adik-adik semua agar nanti apa yang istilahnya diprediksi ini mungkin untuk Forum OSIS Kota Sukabumi ini bisa memacu, dan nanti bisa artinya penelitian-penelitian atau survei-survei ini mungkin, karena dengan dipersiapkannya dari sekarang, insya Allah kalian nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Yang berikutnya, ini mohon maaf kelewat, jadi ucapkan selamat milad kepada Forum OSIS Kota Sukabumi yang kedua, karena yang saya tahu dari panitia bahwa ini juga bertepatan dengan terbentuknya Forum OSIS secara berhubungan dengan Forum OSIS Jawa Barat. Jadi mudah-mudahan
ke depan Forum OSIS Kota Sukabumi yang walaupun mungkin usianya tidak begitu lama tapi ini baru, tetapi prestasi tetap tertorehkan nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, terkait dengan acara hari ini, teman untuk kepengurusan Forum OSIS ini ada beberapa pesan yang mungkin perlu nanti ditingkatkan, karena kalau lihat dari prestasi-prestasi yang sudah ada, berarti untuk seleksi di kepengurusan Forum OSIS di Kota Sukabumi itu sudah sejalan apa yang telah diinginkan. Kenapa? Karena ini terbukti dari prestasi-prestasi yang ada. Hanya mungkin memang karena ini pengaruh dari pandemi COVID, terkait dengan kegiatan memang ini perlu ditingkatkan untuk di masa yang akan datang. Apa yang tadi dipesankan oleh Ketua Forum OSIS Kota, ini di dalam nanti kepengurusan, karena mungkin nanti di pengurusan ini mungkin akan ada pemilihan-pemilihan. Ini juga mohon terkait dengan pemilihan pengurus baik dari ketua umum maupun yang lainnya, ini mohon untuk dijalankan ya demokrasi yang betul-betul menjadi pelopor nanti penerapan demokrasi di Forum OSIS Kota Sukabumi. Kenapa? Karena kalau kalian nanti memulai dengan baik ya di pemilihan Forum OSIS Kota Sukabumi ini, mungkin nanti ke depan budaya-budaya yang baik ini nanti bisa dilaksanakan di forum-forum yang lebih tinggi. Tidak menutup kemungkinan nanti kalian dari Forum OSIS sekarang ini ada yang menjadi wali kota, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi gubernur, ada yang bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan nanti ada yang menjadi pemimpin Indonesia ya. Ini mohon hal-hal yang baik ini nanti bisa dibawa nanti ke forum-forum yang lebih tinggi. Jadi saya percaya dan yakin dengan nanti kepengurusan Forum OSIS yang akan datang ini akan lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan kami harapkan kalian pun nanti harus ada ya manfaatnya untuk kebaikan di forum-forum yang lebih tinggi lagi. Ya mungkin ada yang jadi pengurus forum Jawa Barat ya, bahkan ya mungkin nanti akan kalau kalian nanti kuliah menjadi akan ketua senat dan sebagainya nanti. Jadi mohon ini akan kalian bawa ya untuk ke jenjang lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya Bapak besar nanti terkait dengan Purna Forum OSIS ini harus betul-betul nanti dijalin silaturahim ya. Jadi artinya nanti yang sekarang mungkin sudah tidak lagi menjadi pengurus Forum OSIS dan menjadi pembimbing ya ke depannya ini harus bisa nanti membantu dan nanti meningkatkan ya, karena kalau dengan nanti banyak sumber, banyak apa istilahnya pengalaman-pengalaman yang nanti Purna Forum OSIS ini akan disampaikan nanti ke adik-adik angkatannya, yang ini mungkin akan lebih baik ya, akan lebih meningkat lagi. Sebagaimana mungkin sekarang pun dengan meningkatnya kompetensi dari pengurus Forum OSIS ini juga berkat kerjasama yang baik mungkin antara Forum OSIS yang ada dengan Forum Purna Bakti Forum OSIS yang terdahulu nanti. Walaupun mungkin di Kota Sukabumi ini secara
bergabung dengan Forum OSIS Jawa Barat ini mungkin dibilang relatif mudah, tetapi dilihat dari prestasi, alhamdulillah ya. Jadi ini betul-betul budaya yang baik ini nanti perlu ditingkatkan dan nanti terus estafetkan kepada forum OSIS yang akan datang. Anak-anakku yang Bapak banggakan, saya kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat untuk melaksanakan rekrutmen kepengurusan OSIS yang akan datang dan mudah-mudahan anggota forum OSIS yang sekarang juga akan menjadi kepengurusan forum OSIS di Jawa Barat ini juga akan terpilih dan nanti akan membawa Jawa Barat menjadi juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Saya kira itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat untuk melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa walaupun sekarang dilaksanakan secara daring, tetap selalu untuk melaksanakan protokol kesehatan dan untuk kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rekrutmen Forum OSIS angkatan ketiga ini secara resmi Bapak buka. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita adakan sesi foto bersama dulu. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Asep Burdah atas sambutannya. Dimohon untuk semuanya agar menyalakan kamera Zoom-nya ya. Oke, silakan operator berikan aba-abanya. Oke, boleh di on cam ya semua. Mungkin kita langsung saja. 1, 2, 3. Boleh satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Asep Burdah sudah membuka acara pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya, karena ada beberapa kendala, untuk acara selanjutnya kita alihkan dengan ngobrol bersama ya dengan Ketua Umum Forum OSIS Kota Sukabumi mungkin mengenai kegiatan open recruitment ini. Kang Nadir, boleh? Sama ya bareng berdua. Mohon izin dari kegiatan. Oh iya, Bapak boleh. Terima kasih banyak Bapak. Untuk semuanya ya. Nah, mudah-mudahan kegiatan bisa berjalan dengan lancar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Nah, mungkin Kang Nadir gimana nih mengenai open recruitment ini? Apakah ada
perubahan dari open recruitment yang tahun lalu gitu? Atau misalkan targetan Kang Nadir ini di open recruitment ini seperti apa sih? Mungkin bisa dijelaskan Kang Nadir? Sedikit perbedaan dengan open recruitment tahun sebelumnya. Nanti untuk teknis itu akan dijelaskan oleh ketua pelaksana ya. Untuk teknis open recruitment dari mulai hari ini sampai dengan nanti selesainya itu akan ada sistematikanya apa aja untuk open recruitment-nya. Nanti akan dijelaskan oleh ketua pelaksananya gitu. Nah, tapi intinya dengan adanya perubahan sistem open recruitment ini, kita berharap bahwa kualitas yang hadir untuk forum OSIS Kota Sukabumi generasi ketiga itu akan semakin lebih baik dibandingkan periode sebelum-sebelumnya gitu seperti itu. Dan kita itu lebih mengedepankan potensi dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman semua dirasa masih belum punya pengalaman atau masih belum punya pengalaman, bakat segala macam, tapi kalau misalnya teman-teman semua udah punya potensi, siap untuk berkontribusi untuk forum OSIS Kota Sukabumi, dan itu yang lebih kita lihat seperti itu. Jadi itu goalnya. Oke, terima kasih ya Kang Nadir. Terus gimana nih untuk acara ini dan sebelum-sebelumnya apakah sudah lancar gitu, ataukah ada beberapa kendala gitu dari peserta mungkin, atau mungkin di sini ada dari pengurus yang mencalonkan lagi ya? Oh iya, kalau kalau misalnya kendala mah masih ada ya, masih ada. Jadi sampai dengan detik ini adanya pembukaan ini udah ada banyak proses kan sebelumnya, ada mulai registrasi segala macam udah kita laksanakan sebelumnya, dan tentu itu ada kendala-kendalanya. Tapi mungkin untuk sekedar informasi aja, informasi bahwa untuk tahun ini itu kita bersyukur bahwa pendaftar untuk forum OSIS Kota Sukabumi itu semakin banyak pertama, dan semakin beragam. Jadi yang dulunya itu dari sekolah tersebut tidak ada perwakilan untuk untuk forum OSIS Kota Sukabumi, alhamdulillah untuk tahun ini itu ada perwakilannya. Jadi itu di samping kendala-kendala yang hadir gitu ya untuk persiapan open recruitment ini, ternyata ada hasilnya juga yang kita dapatkan seperti itu. Mungkin untuk kendalanya ya dikip aja dikip aja, tapi intinya kendala-kendala tersebut alhamdulillah bisa terhandle oleh kita semua sebagai panitia, dan mudah-mudahan tidak terlalu berdampak gitu ya. Dan ya di samping kendala ada manfaat gitu, seperti itu. Sebelumnya itu ada yang namanya staf muda kan. Yeah. Nah, ini calon pengurus ini dulunya itu jadi staf muda gitu kan. Nah, kenapa sih kita ngadain staf muda gitu? Kenapa nggak langsung aja gitu kan jadi pengurus gitu? Bisa dijelaskan kan? Oke, jadi staf muda itu merupakan langkah preventif ya dari kita sebagai Gen 2 untuk Gen ketiga. Jadi kita punya langkah pencegahan dan langkah ancang-ancang gitu ya. Kita berharap gitu ya bahwa kualitas untuk Gen 3 nanti itu lebih baik gitu ya. Caranya dengan apa? Caranya itu dengan mengenalkan vokasi terlebih dahulu. Jadi kita itu tidak akan melihat kadang ada orang itu lebih punya minat tapi belum kenal apa itu vokasi gitu ya. Belum kenal itu vokasi. Terus ketika dia itu terpilih dan ternyata dia itu tahu oh ternyata vokasi itu seperti ini, ada yang dia itu memperbaiki diri, ada yang tidak gitu ya. Itu merupakan retorika dalam organisasi, mungkin di tingkat sekolah pun seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi kita pun memiliki rangka preventif, yakni staf muda itu. Kita memiliki tujuan dengan adanya staf muda, vokasi itu ada, ibaratnya ada pemanasannya gitu untuk para generasi ketiga nantinya. Pemanasannya itu ya dari segi pengenalannya, terus berkenalan dengan para depemnya, kemudian dengan diajaknya untuk acara-acara kita juga. Nah, jadi mereka pun udah sedikit mengenal dan banyak mengenal mengenai Forum OSIS Kota Sukabumi gitu ya. Diharapkan dengan mengenalnya itu gitu ya, mereka pun memiliki ancang-ancang gitu ya. Saya itu harus kayak gimana gitu di Forum OSIS Kota Sukabumi nantinya. Nanti mereka pun udah punya bekal gitu seperti itu. Jadi intinya ingin menambahkan bekal untuk mereka. Gitu ya. Berarti staf muda itu belum masuk dalam pengurus kan gitu kan? Iya. Nah, berarti untuk staf muda ini diharuskan untuk masuk calon pengurus OSIS Kota Sukabumi juga gitu? Atau kan
mereka tetap bisa memilih mau masuk lagi atau enggak gitu Kang. Bagaimana? Untuk itu sebetulnya kita berharap Staff Muda itu semuanya 100% hadir gitu ya di open recruitment ini gitu ya, ikut kontribusi gitu dan ikut mendedikasikan diri gitu untuk open recruitment ini. Akan tetapi kita juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga ingin mengenalkan Vokosi gitu ya, bagaimana interpretasi mereka gitu ya, bagaimana mereka menyimpulkan Vokosi itu tersendiri. Kalau misalnya emang nanti dia gitu ya tidak ikut di forum OSIS Kota Sukabumi, berarti dia memiliki pemahaman lain untuk forum OSIS Kota Sukabumi. Dan itu sebetulnya bukan suatu kemunduran bagi kita, gitu ya, bukan suatu kemunduran bagi kita, tapi itu merupakan suatu langkah preventif juga yang tadi saya sampaikan. Ternyata ada yang dulunya itu minat staf muda, tapi ketika sudah mengenal, ternyata dia punya prioritas lain, dan ternyata dia itu memilih prioritas itu, berarti kan itu merupakan salah satu hal-hal yang baik sebetulnya. Dia memiliki minat untuk yang lain, gitu ya, dan kita itu mengukuhkan untuk yang memiliki niat itu gitu ya, seperti itu. Jadi sebetulnya tidak diwajibkan untuk staf muda, walaupun kami berharap para staf muda itu bisa ikut juga. Nah, tapi apakah hanya yang staf muda aja yang bisa ikut? Tapi kita juga tidak seperti itu. Jadi kita tetap membuka untuk yang tidak staf muda gitu ya. Jadi kita yang staf muda kita anjurkan karena mereka itu sudah mengenal Vokosi lebih awal, dan yang di luar staf muda, terkhusus yang kelas 10, yang kelas 11 ataupun yang kelas 12 yang terpilih jadi yang dia itu memiliki niat untuk masuk Universitas Sukabumi dan tidak masuk staf muda, itu tetap bisa daftar di Vokosi. Jadi intinya kita sangat terbuka luas, bukan hanya staf muda aja, semuanya kita inginkan hadir di Forum Universitas Sukabumi gitu. Dan kita berharap setiap delegasi sekolah itu ada gitu ya. Jadi benar-benar tidak terpaku akan staf muda dan tidak terpaku akan yang bukan staf muda aja. Intinya semuanya bisa hadir ataupun bisa ikut untuk open recruitment ini, seperti itu. Kemarin ada open recruitment FOJB ya Kang ya. Nah itu untuk FOJB ini mereka nanti akan otomatis masuk ke FOD yaitu Vokosi kita gitu. Ataukah gimana Kang? Boleh jelaskan? Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan, mungkin nanti untuk detailnya bisa nanti dijelaskan oleh ketua pelaksana yang untuk teknis pelaksanaan. Tapi untuk secara umum seperti ini sih. Jadi untuk yang terpilih FOD, untuk terpilih untuk jadi pengurus di Provinsi Jawa Barat, itu berarti dia itu sudah layak untuk tingkat Jawa Barat. Ya, sudah layak di tingkat Jawa Barat, dan mereka juga udah sangat mumpuni untuk bisa menjadi pengurus Forum OSIS Jawa Barat gitu ya. Itu artinya bahwa untuk tingkat kotanya pun beliau itu sudah sangat mumpuni gitu ya. Di tingkat Jawa Barat pun sudah sangat dipercaya, apalagi di tingkat kota gitu ya. Akan tetapi untuk para pengurus FOD yang sudah terpilih di Forum OSIS Jawa Barat itu tetap harus melaksanakan sistematika perekrutmen yang dilaksanakan di FOD gitu ya, di Forum OSIS Kelas Kaumi pun harus tetap dilaksanakan karena itu sangat menunjukkan pertama dari niat teman-teman semua. Ketika teman-teman semua sudah terpilih Forum OSIS Jawa Barat gitu ya, kalau misalnya niatnya hanya mengejar jabatan mungkin gitu ya, mungkin itu akan sangat terlihat ketika tidak ingin berkontribusi di Forum OSIS Kota Sukabumi. Tapi kalau misalnya niatnya itu sudah baik, gitu, niatnya itu ingin berkontribusi untuk tingkat apapun, maka gitu ya akan sangat terlihat bahwa dia itu akan siap berkontribusi untuk tingkat kota juga, gitu, seperti itu. Jadi intinya untuk Forum OSIS, untuk yang terpilih di Forum OSIS Jawa Barat itu tetap harus melaksanakan sistematika di FOD, walaupun secara skill sudah mumpuni, tapi tetap harus melaksanakan seleksi dengan yang lainnya, gitu, seperti itu. Oke, terima kasih Kang Nadir. Nah, barusan sudah dijelaskan ya seperti apa. Nah, untuk harapan selanjutnya nih untuk Kang Nadir ketika calon pengurus ini sudah menjadi pengurus dan nanti mereka mengambil alih kepengurusan kita ya. Apa nih harapan ke depannya dari Kang Nadir untuk nanti generasi ketiga ini? Jadi untuk harapan saya, dunia ini saat ini gitu ya membutuhkan orang-orang kreatif dan inovatif gitu ya. Jadi teman-teman semua udah punya semangat gitu ya. Buktinya dengan mengikuti open recruitment ini udah memiliki semangat, udah memiliki kemauan, udah memiliki dedikasi untuk bisa masuk ke Forum OSIS Kota Sukabumi. Dan yang saya harapkan ke depannya semangat itu dikembangkan kembali dengan ide-ide teman-teman semua, dengan adanya inovasi-inovasi teman-teman semua untuk Forum OSIS Kota Sukabumi. Jadi harapan saya intinya untuk singkatnya
semangat teman-teman semua dapat dikembangkan kembali menjadi ide-ide, menjadi motivasi dan lain sebagainya, sehingga semangat tersebut tidak hambar gitu ya. Semangat tersebut tidak hanya sebatas semangat aja tanpa adanya aksi nyata, tapi aksi-aksi yang hebat itu yang saya tunggu gitu ya, yang kami tunggu. Kota Sukabumi tunggu. Yang harus kami tunggu adalah aksi hebat teman-teman semua. Jadi Andi berharap Forum OSIS Kota Sukabumi menjadi forum OSIS yang sangat kreatif, inovatif, dan sangat maju gitu untuk tingkat pelajarnya gitu, seperti itu. Nah, terus Kang tadi kan udah ada dibahas nih Kang ya tadi bahwa tadi dari pengurus fokus ini dari Gen 2 gitu kan, ada yang mencalonkan lagi dari Gen 3 gitu kan. Nah, itu bagaimana, apakah memang bisa seperti itu gitu Kang atau bagaimana? Mungkin untuk pertanyaan ini tuh hampir sama ya dengan yang FOJB tadi gitu ya. Teman-teman yang sudah tergabung di Gen 2 itu berarti sudah dinyatakan layak gitu untuk masuk ke Gen 2 gitu ya. Dan kita sudah mengetahui bagaimana kinerja para pengurus Gen 2 pada periode saat ini gitu, seperti itu. Dan ketika dia itu ingin masuk ke Gen 3 itu sangat merupakan langkah yang sangat luar biasa dan sangat merupakan dedikasi yang sangat luar biasa yang saya ambil gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman semua dari Gen 2 yang ikut untuk ke Gen 3 berarti kita sangat memiliki keinginan gitu ya, sangat memiliki keinginan untuk dapat berkontribusi di tingkat belajar di Kota Sukabumi gitu ya. Kemarin sudah terpilih dan belum haus gitu ya. Belum kenyang gitu, belum kenyang akan dedikasinya untuk Kota Sukabumi. Berarti itu sangat positif gitu ya. Jadi untuk sistematika pelaksanaannya juga untuk yang dari Gen 2 itu tetap sama dengan yang dengan yang FOJB tadi, dia itu harus tetap melaksanakan sistematika pelaksanaan open recruitment-nya sesuai dengan yang sudah ditentukan nanti akan dijelaskan oleh ketua pelaksana. Karena kita akan bersaing dengan sehat gitu ya. Walaupun secara kemampuan itu sudah terbukti dari satu periode ini gitu, seperti itu. Jadi semuanya akan diseleksi dengan adil, dengan ketat juga gitu ya. Tapi dengan walaupun secara ketat, tapi maksudnya bukan persaingan saling sikut, tapi kita persaingan saling membangun gitu untuk para peserta Sukabumi menjadi lebih baik ke depannya, seperti itu. Nah, ini akan ada ucapan selamat dulu ya kepada calon pengurus yang sudah terpilih di Forum OSIS Jawa Barat ya. Yang pertama dari Kota Sukabumi itu Kang Bintang Muhammadi. Kemudian yang kedua Muhammad Yoga, yang ketiga Siva Salma Sriani, kemudian Dena Resti, dan juga Kang Rifki Muzaki. Wah, luar biasa sekali ya Kang Rifki Muzaki ini. Oke, selamat untuk yang sudah terpilih di kepengurusan FJB. Mungkin kita ada berapa menit lagi untuk ke acara selanjutnya, Kang? Oke, kita lanjut aja berarti ya, Kang ya. Untuk selanjutnya yaitu ada laporan dari Ketua Pelaksana sekaligus pengarahan alur kegiatan Open Recruitment kepada terima kasih juga kepada Kang Nadir ya sudah menemani kita ngobrol-ngobrol. Oke, kepada Kang Haikal Nur Hazahid kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Faras selaku MC yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan laporan Ketua Pelaksana pada kesempatan kali ini. Laporan Ketua Pelaksana Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Yang saya hormati Dewan Pembimbing Forum OSIS Kota Sukabumi. Yang saya hormati
panitia Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3, dan yang saya banggakan, rekan-rekan calon pengurus Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pembukaan Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi ketiga, sekaligus peringatan HUT Forum OSIS Kota Sukabumi yang kedua. Pada kesempatan ini, izinkan saya selaku Ketua Pelaksana untuk melaporkan rincian kegiatan sebagai berikut. A. Dasar kegiatan. Dasar kegiatan Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi yaitu dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan, dan ADART Forum OSIS Kota Sukabumi. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program kerja Forum OSIS Kota Sukabumi, khususnya Departemen Organisasi dan Kaderisasi. B. Tujuan pelaksanaan. Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3 bertujuan sebagai salah satu program kaderisasi untuk menjalankan roda kepengurusan Forum OSIS Kota Sukabumi yang menjadikan Forum OSIS Kota Sukabumi sebagai wadah untuk mewujudkan pemuda aktif, kritis, dan inovatif menuju transformasi peradaban Kota Sukabumi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. C. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021 yang bertempat di via Zoom Meeting. D. Peserta Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3 merupakan pengurus OSIS tingkat SMA, SMK, dan SMA sederajat se-Kota Sukabumi yang berjumlah 113 orang. Saya ucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah berkontribusi sehingga Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3 berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini pula kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaan nantinya. Demikian laporan kegiatan Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi Generasi 3. Diharapkan peserta dapat mengikuti rangkaian acara Open Recruitment ini sebaik mungkin. Dan semoga acaranya dapat berjalan dengan lancar. Sekian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya, izinkan saya memaparkan alur rangkaian timeline Open Recruitment Generasi 3 ini. Nah, ini dia timeline Open Recruitment Vokasi Gen 3. Yang pertama, tahap-tahap penyeleksian Oprek Vokasi Gen 3. Yang pertama, registrasi. Semua peserta mengisi formulir yang tersedia dengan lengkap dan akurat. Isi formulir merupakan data diri dan kualifikasi peserta yang akan menjadi pertimbangan awal dalam penyeleksian Oprek Vokasi Gen 3. Indikator kualifikasi berdasarkan pertanyaan di formulir, persentase 10%.
Yang kedua, tes personal. Semua peserta akan mengisi soal-soal berupa G-form yang diberikan panitia di grup umum. Pertanyaan soal merupakan persoalan terkait kepribadian, organisasi, jabatan dipilih, abstraksi, atau problem solving. Peserta harus menyelesaikan soal dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Diharapkan semua peserta dapat menjawabnya dengan tepat, cermat, realistis, dan jujur. Indikator kelayakan, potensi, dedikasi, integritas, dan klasifikasi. Presentase 25%. Tiga, Forum Group Discussion atau FGD. Peserta yang telah mengikuti tahap 1 dan tahap 2 akan diseleksi. Bagi peserta yang lolos akan dibagi ke dalam beberapa kelompok melalui grup WA. Berdasarkan hasil penilaian masing-masing peserta saat tes tahap 1 dan 2. Ada 8 kelompok yang masing-masing mewakili jabatan yang ada di Fokosi. Pada tahap FGD, semua peserta dalam kelompok akan berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kritis yang diberikan oleh koordinator grup. Masing-masing kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil diskusinya melalui via Zoom atau Google Meet. Indikator teamwork atau kerjasama, critical thinking atau pola pikir dalam menyelesaikan suatu masalah, keaktifan, kontribusi dalam grup. Persentase 30%. Yang keempat, wawancara. Peserta akan diwawancara oleh panitia dalam kelompoknya masing-masing sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui video call. Setelah tahap ini, peserta nantinya akan dikaji dan dipertimbangkan untuk penentuan lolos atau tidaknya peserta menjadi pengurus Fokosi Gen 3. Indikator public speaking dan jawaban pertanyaan, persentase 35%. Yang kelima, pengumuman. Semua peserta yang lolos dan terpilih menjadi pengurus Fokosi Gen 3 akan diumumkan melalui grup umum dan Instagram Fokosi Forum OSIS Kota Sukabumi _ namun jabatan belum diumumkan. Tahap kedua yaitu calon ketua umum. Pertama, ada visi dan misi. Pengurus yang terpilih sebagai calon ketua umum harus menyiapkan visi dan misi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, ada wawancara. Calon ketua umum melaksanakan wawancara yang teknisnya akan dilakukan secara tatap muka. Yang ketiga, orasi. Calon ketua umum melaksanakan orasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh para peserta. Yang keempat, debat. Calon ketua umum melakukan sesi debat dengan calon ketua lainnya. Yang kelima, voting. Calon ketua umum akan di-voting untuk pengambilan suara terbanyak. Peserta voting adalah pengurus Fokosi Gen 3. Keenam, pengumuman ketua umum Fokosi Gen 3 terpilih sekaligus pengumuman penempatan jabatan seluruh pengurus Fokosi Gen 3. Lalu tahap ketiga ada training of trainer yang merupakan pembekalan dan persiapan khusus untuk pengurus Fokosi Gen 3 dari pengurus Fokosi Gen 2 yang dimana mekanismenya selengkapnya akan ditinjaukan setelah terbentuknya struktur pengurus Fokosi Gen 3 nantinya. Mungkin itu saja apa yang bisa dapat saya sampaikan. Untuk para semua peserta tetap semangat. Karena apapun hasilnya, tetap nikmati prosesnya. Semoga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung udah itu dibuka lagi. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya. Mungkin dari peserta ada yang ditanyakan dari apa yang telah disampaikan oleh Kang Haikal tadi. Boleh yang akan bertanya silahkan untuk raise hand. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan untuk raise hand. Atau mungkin bertanya dari lingkungan organisasi. Oh ini ada dari Yuda dari SMK 1 Kota Sukabumi. Boleh silakan untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Budayana Prawira Direja dari SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Izin bertanya, Kang. Gimana, Kang? Ada suaranya atau enggak? Silakan. Izin bertanya, kalau untuk setelah oprek, kemudian gak masuk buat jadi pengurus, jadi anggota biasa, menjadi anggota vokasi gitu. Boleh diulangi pertanyaannya? Setelah oprek terus enggak masuk jadi kepengurusan, jadi anggota vokasi biasa kan? Oke, terima kasih pertanyaan. Kita tampung dulu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Satu pertanyaan lagi. Silakan untuk satu orang lagi yang ingin bertanya. Silakan untuk raise hand. Ada dari Kang Muhammad Yoga Iswara. Ya, silakan untuk nyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Iswara Darmawan dari SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thoibah. Akang izin bertanya, kalau buat yang tadi yang program training of trainer itu tuh sama kayak LDKS-nya, Kang? Ya, kurang lebih seperti itu. Oh ya, terima kasih, Kang. Oh, itu aja pertanyaannya. Iya, Kang, itu aja. Ya, Kang, terima kasih. Untuk pertanyaan yang tadi akan dijawab oleh Kang Haikal. Silakan, Kang Haikal. Oke, baik. Terima kasih kepada peserta yang telah bertanya. Saya izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana istilahnya nasib untuk yang tidak lolos ya. Untuk tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa dari tahap 1 ke tahap 1 dan tahap 2 itu sudah diseleksi alias ada tahap gugurnya. Jadi untuk lanjut ke seleksi tahap 3 itu ada yang gugur untuk dibagikan ke beberapa kelompok gitu. Jadi ya
mungkin buat yang emang nggak terpilih mau di nanti waktu pas seleksi ketiga ataupun yang pas akhir itu berarti otomatis tidak menjadi anggota maupun pengurus Pokosi seperti itu. Terus yang kedua, TOT itu seperti LDKS kurang lebih seperti LDKS, hanya saja ini berupa pembekalan gitu, kayak nanti ada arahan dan sebagai macamnya untuk apa ya, kayak pembekalan lah gitu istilahnya, persiapan untuk bagaimana sih nanti jalannya di forum OSIS Gen 3 itu gitu. Paling segitu aja yang dapat. Ya, paling itu aja. Baik, terima kasih Kang Haikal. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Muhammad Al-Robi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Al-Robi Wisana Permana Sidik sebagai Koordinator Departemen Agama di Pokosi atau Forum OSIS Kota Sukabumi. Izin memimpin doa. Silakan semuanya kita menundukkan kepala, mengheningkan, senantiasa meminta doa dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, segala puji kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat tidak terhingga yang Kau berikan kepada kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau bebaskan kami dan mudahkan kami dalam mencari ilmu. Karenanya, perkenankanlah kami pada hari ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita mengadakan kegiatan pembukaan Open Recruitment Forum OSIS Kota Sukabumi sebagai salah satu ajang regenerasi untuk membentuk pemimpin di kota ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, di tengah wabah COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya, ya Allah, dengan kudrat dan iradmu, mohon Engkau berkenan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri Indonesia. Sehat kuatkan dan tabahkanlah kami dalam menghadapinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat afu, ghafur-Mu, ampunilah dosa dan kesalahan kami dan kesalahan para pahlawan kami serta dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum mengakhiri acara, kita akan melakukan sesi foto bersama lagi. Ya, dimohon untuk semuanya agar menyalakan kamera Zoom-nya. Untuk operator, silahkan berikan aba-aba.
Oke, semuanya boleh dinyalakan dulu on cam-nya. Mungkin udah semuanya. Kita adain 2 sesi foto. Yang pertama kita formal dulu ya. Yang kedua kita boleh gaya bebas. Jadi untuk sekarang yang pertama boleh formal dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang sekarang boleh gayanya bebas ataupun seperti apa boleh. Yang penting yang sopan. Pakaian. Udah ya, siap. 1, 2, bentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kembali untuk para peserta agar mengisi link absensinya terlebih dahulu. Untuk linknya udah ada di room chat ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Asep Burdah, Dewan Pembimbing, panitia, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh meninggalkan Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Atur nuhun Akang Teteh. Kasih ya Kang Teteh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sikon. See you. Nuhun semuanya. See you Sukses ya. again. Semangat. Iu dadah muah. Temennya terakhir ya. Dadah mau keluar. Bye-bye muah. Dadah.